Anda kembali di Berita Utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, pemerintah mengungkap sejumlah fakta terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, termasuk soal ketenaga kerjaan. Hari ini sejumlah menteri menjelaskan isi Undang-Undang Cipta Kerja di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, termasuk di dalamnya Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Koperasi dan UKM. Menteri Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan beberapa poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah soal pemberlakuan upah minimum. Tegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan, tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima itu tidak akan turun. Kemudian yang kedua terkait dengan pesangon itu ada diatur. Ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru. Ya, saudara, sejumlah poin Undang-Undang Cipta Kerja memang mendapat protes dari golongan pekerja. Salah satunya soal ketentuan upah. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dapat mengurangi kesejahteraan para pekerja dari nilai upah yang diterima. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai Undang-Undang Cipta Kerja sangat memungkinkan menekan jumlah nilai upah yang diterima golongan pekerja. Hal ini karena ketentuan upah minimum kabupaten kota (UMK) tidak diwajibkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Lain halnya dengan upah minimum provinsi. Ketentuan ini dinilai bakal menekan kemampuan hidup layak pekerja. Jadi bila Gubernur hanya menetapkan upah minimum provinsi, maka di daerah-daerah kabupaten tertentu yang memang upah minimumnya mengacu pada upah minimum kabupaten kota sebelumnya akan mengalami penurunan, khususnya untuk pekerja baru yang memang direkrut di era Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ya, sementara itu, saudara, indeks harga saham gabungan hari ini ditutup di teritori positif. Meski demikian, analis melihat IHSG masih akan bergerak volatil. Salah satunya dipengaruhi oleh penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di level 5.004, menguat 0,1%. Sejumlah sentimen positif datang dari dalam negeri, termasuk data cadangan devisa, laporan emiten, serta respon lelang Sun. Menurut analis, Omnibus Law juga menjadi sentimen yang masih harus dicermati. IHSG saya rasa masih volatile karena penerapan Omnibus Law masih lama dan juga undang-undang ini cukup kompleks untuk dipahami oleh market ya. Saya lihat IHSG cenderung menguat dengan resistance di 5.100 hingga 5.150 serta support di 4.950. Ya, saudara, sejumlah poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja mendapat protes dari golongan pekerja. Salah satunya terkait upah. Kita perjelas malam ini bagaimana sebenarnya hak-hak para pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama soal upah. Bersama staf khusus Kementerian Tenaga Kerja Dita Indasari. Selamat malam, Bu Dita. Halo, selamat malam. Oke, Bu Dita, upah minimum sudah ditegaskan tidak dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja, bukan? Tidak dihapus. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika para golongan pekerja mempertanyakan kenapa upah minimum kabupaten tidak ditetapkan secara wajib, sementara kalau provinsi itu wajib, Bu? Ya, pertama, mayoritas kabupaten sebetulnya sudah menetapkan UMK, terutama kabupaten-kabupaten yang menjadi basis industri. Dan karena sudah ditetapkan, mereka sudah menetapkan UMK, maka penetapan itu bisa terus berjalan untuk tahun berikutnya. Nah, bagi kabupaten-kabupaten yang memang belum menetapkan UMK dan mereka mau menetapkan UMK, silakan, itu dibuka. Jadi itu berdasarkan kebutuhan daerah. Kalau daerah merasa sudah cukup dengan upah minimum provinsi, itu sudah mewakili pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan buruhnya di situ, ya tidak perlu menetapkan UMK. Tapi kalau daerah merasa perlu, ya silakan menetapkan UMK. Jadi sangat tergantung dari kebutuhan daerah. Oke, diserahkan kepada regulator daerah. Tapi sekarang begini, Bu, ini dari suara dari kelas pekerja juga, di mana mengatakan bahwa sebenarnya kalau hanya mengandalkan upah kabupaten itu tidak ditetapkan, maka ini bisa mengurangi penerimaan mereka kalau cuma mengandalkan upah provinsi. Apalagi upah sektoral itu dihapuskan, Ibu. Bagaimana ini menjawab pemerintah bahwa semua keputusan ini sudah memenuhi kebutuhan dari masyarakat?
Jadi gini Mbak, daerah-daerah yang sudah menetapkan upah minimum kabupaten itu tetap berlaku, ya tidak akan dihapus, berlanjut, ya. Sehingga tidak perlu khawatir bahwa itu akan hilang. Dan yang kedua, saya tegaskan bahwa upah minimum, apakah itu tingkat kabupaten atau provinsi, itu adalah untuk anak-anak untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun. Jadi begitu pekerja masuk masa kerja di atas 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, upahnya harus lebih tinggi dari upah minimum. Caranya dengan melalui negosiasi, kesepakatan, struktur skala upah. Jadi itu upah minimum itu basic lain saja. Begitu dia masuk kerja di atas 1 tahun, tidak boleh upah minimum. Oke, nah tapi salah satu yang dihapuskan itu adalah upah sektoral, Ibu, yang dinilai untuk para pekerja itu sebenarnya menjadi pembeda pemasukan begitu. Katanya untuk upah sektoral itu biasanya lebih besar dibandingkan upah kabupaten maupun provinsi. Kenapa dihapuskan upah sektoral? Jadi begini Pak, dulu itu kita punya tim upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, kemudian upah minimum sektoral. Upah minimum kabupaten baru bisa ditetapkan setelah upah minimum provinsi ada. Upah minimum sektoral baru bisa diterapkan setelah UMK selesai. Jadi ada 3 kali perundingan, 3 kali perdebatan sebelum upah minimum sektoral diputuskan. Bayangkan berapa besar energi, waktu terbuang untuk melewati 3 layer itu. Di situ ada perselisihan, di situ ada debat, di situ ada demonstrasi, di situ ada dispute. Habis energi kita untuk proses-proses itu. Itu bisa 3-4 bulan sendiri. Dan itu sangat menghabiskan tenaga. Tidak produktif, tidak kondusif situasi. Artinya alasan pemerintah ini biar lebih efisien gitu ya, Bu? Lebih efisien. Yang kedua juga, tidak semua sektor itu punya perwakilan asosiasi perusahaannya. Asosiasi perusahaannya. Jadi teman-teman mau negosiasi itu tidak selalu ada asosiasi yang mewakili. Nah, itu problem sendiri. Jadi tidak efisien dari segi waktu, dari segi politik tidak kondusif juga. Ya buat apa? Kita hapus saja. Yang penting kalau teman-teman punya serikat pekerja yang kuat, untuk sektornya kita negosiasi. Minta lebih tinggi daripada upah kabupaten. Oke, Ibu Dita, ini masih soal upah. Dari kelas pekerja mempertanyakan soal pesangon. Sekarang kan dipangkas jadi 25 kali upah. Sementara sebelumnya 32. Apa pertimbangan pemerintah? Mbak, pesangon kita ini yang tertinggi di Asia. Oke. 95 pekan atau 24 bulan. Vietnam itu pesangonnya 64 bulan, tapi produktivitasnya 80%. Lebih tinggi 10% daripada produktivitas di Indonesia. Oke. Nah, dalam praktek, Mbak, Kemnaker mencatat dari pesangon 32 gaji, itu kurang dari 1/3 yang terpenuhi. Sisanya tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Pertama karena bisa jadi perusahaan memang tidak mau memenuhi. Yang kedua bisa jadi perusahaan tidak mampu memenuhi. Nah, ini kita mencari jalan keluar. Jangan sampai perusahaan kemudian mem-PHK lebih banyak orang karena harus mengikuti pesangon. Nah, makanya kemudian nilai pesangon kita sesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi. Apalagi sekarang situasi lagi tidak menguntungkan. Artinya ini permintaan dari pelaku usahanya gitu ya, Bu Dita? Kita mencoba mencari titik tengah, Mbak. Jadi walaupun nilai pesangon tidak sebesar yang sebelumnya, kita tambahkan poin jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian teman-teman yang sudah ter-PHK, sambil menunggu pekerjaan, mereka kita berikan pelatihan dan sertifikasi gratis. Nah, pelatihan apa yang sesuai dengan passion mereka. Supaya kalau mereka dapat kerja berikutnya, mereka sudah punya sertifikat, jadi gajinya minta lebih tinggi. Oke, Bu Dita boleh didekatkan mikrofonnya supaya suaranya lebih jelas. Tapi begini, Bu Dita, ketika ada pertentangan dari kelas pekerja, apa yang bisa Anda simpulkan di sini? Apakah ini artinya memang keputusan yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi suara dari kelas pekerja, atau sebaliknya, Ibu, bagaimana pemerintah tidak memiliki komunikasi yang baik dengan kelas pekerja, sehingga akhirnya yang terjadi sekarang ini yang kita lihat sama-sama, turun ke jalan, demo dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, yang pertama begini Mbak, jadi memang ada distorsi informasi yang secara sistematis dilakukan. Hoax-hoax yang bertebaran bahkan jauh sebelum undang-undang itu disahkan. Jadi undang-undangnya itu belum disahkan, distorsinya sudah menyebar kemana-mana. Nah ini pandemi, orang cepat marah. Begitu ada kabar buruk yang belum tentu benar.
keresahan di mana-mana dan akhirnya kemarahan. Yang kedua, memang pemerintah baru mulai sosialisasi setelah undang-undang ini jadi produk pasca paripurna DPR. Jadi kita memang menunggu sampai ada hasil yang firm supaya kita bisa sosialisasi dengan utuh. Kalau belum selesai di parlemen, nanti ada perubahan, kita sudah keburu sosialisasi, teman-teman merasa kita bohong, melakukan kebohongan publik. Jadi situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar hoax seolah-olah upah minimum kabupaten dihapus, PHID dihapus, pesangon diturunkan secara maksimal, tidak disebutkan ada JKP, PHK dipermudah. Ini semua menyebabkan keresahan orang-orang yang memang sudah resah gara-gara pandemi. Tolonglah berhenti menyebarkan hoax, teman-teman serikat pekerja. Draftnya sudah disusun redaksionalnya. Nanti kita bahas sama-sama untuk menyusun peraturan pelaksananya. Oke, Bu Dita, pertanyaan terakhir ini singkat saja. Sebenarnya semendesak apa kita harus merevisi pasal soal upah ini? Ya, pertama karena memang ada sektor-sektor tertentu, Mbak, yang membutuhkan penilaian penghitungan upah berbeda. Contohnya UMKM. UMKM, kalau kita paksa mereka, UMKM di DKI membayar upah 4,2 juta per bulan, padahal mereka hanya pekerjanya cuma 3 atau 4, itu nggak mungkin. Makanya ada UMKM, upahnya disesuaikan dengan kesepakatan, asalkan sesuai dengan minimal pertumbuhan konsumsi masyarakat. Nah, itu kita sesuaikan. Lalu kita sesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Karena nggak semua daerah pertumbuhan ekonominya bisa tinggi. Basisnya pertanian, pertumbuhan ekonominya tidak tinggi karena sektor pertanian jatuh. Nah, ini kan kita nggak bisa menyamakan semua, lalu menjadi standar tinggi seperti daerah-daerah yang industrinya sudah maju. Tolong dipahami, Indonesia itu luas dan beragam. Oke, baik. Terima kasih Bu Dita telah bergabung di Berita Utama. Tadi saudara sudah ditegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan dan tadi juga disebutkan pesangon tetap ada. Yang penting Bu Dita, harapan kami apapun keputusan dari pemerintah telah mempertimbangkan suara dari tenaga kerja juga supaya kita sama-sama baik membangun negeri dalam sektor perekonomian. Terima kasih Bu Dita telah bergabung di Kompas TV.